Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1001 sampai bab 1005. Saat makan siang di kafetaria, dia mengambil tempat orang lain lagi. Siswa bernama Central Latte itu pergi ke alasan dan dikeroyok olehnya lagi. Motherfucker, di mana dia sekarang? Nijing berteriak, bertindak seolah-olah dia akan melakukannya untuk surga. Tentu saja di belakang gunung adalah ruang kelas lapangan bela diri. Jika kamu mencarinya, kamu seharusnya dapat berlokasi di lapangan bela diri di kelas 2 kelas Ding. View, Nijington menarik keluar dari garis piket. Beberapa anggota regu piket sibuk berkata, cepat pergi. Nijing sangat marah. Aku khawatir akan ada pertunjukan yang bagus. Zhang San ini, memang tidak mungkin. Dia benar-benar membutuhkan seorang super jenius untuk memberikan pelajaran. Hehe, mari kita tindak lanjuti dan lihat nanti. Dengan demikian, beberapa orang mendengarkannya. Tapi sayangnya, sosok Nijing sudah menghilang. Di lapangan bela diri di gunung belakang, Omi sedang berbaring di bawah pohon, menggigit ekor anjingnya. Masih dengan kaki terangkat, tidak tahu apa yang sedang terjadi di kepalanya. Dan orang-orang lainnya semuanya berlatih seni bela diri di arena seni bela diri masing-masing. Saat itu, dari arah puncak gunung itu, terdengar suara marah. Zhang Sanhe ada di sini. Zhang Sanhe dari kelas 2 Ding, keluar dan memukul. Tiba-tiba, semua orang berhenti berlatih seni bela diri dan melihat ke arah puncak bukit, di mana seorang pria menarik ke sini dengan ekspresi marah di wajahnya. Omi tidak bereaksi sejenak, karena namanya Omi. Namun, Omi bereaksi ketika dia merasa banyak mata terfokus padanya. Di langit, seorang pria berdiri di udara dan berteriak, Zhang San dari kelas 2 kelas Ding, segera keluar, jangan paksa aku turun dan mengejarmu. Omi dengan malas berdiri, melangkah keluar dari bawah pohon, melihat ke langit, dan berkata, cucu mana yang mencari kakek? Kamu. Nijing di udara sangat marah sehingga dia hampir jatuh dari udara. Itu juga tak terlukiskan. Banyak siswa juga tercengang. Kesombongan San yang kurang terbuka ini telah menyegarkan kembali persepsi semua orang tentang dia lagi. Ziyue menginjak kakinya. Dan di dalam hatinya, dia berkata, tidak bagus. Namun, Ziyue tidak berpura-pura tidak mengenal Omi. Dan segera berkata, sesama siswa Nijing, saya minta maaf atas nama Zhang San untuk meminta maaf kepada Anda. Nijing gemetar dan berkata, pada saat ini, siapapun yang ada di sisinya adalah musuh Nijingku. Begitu Nijing selesai berbicara, para siswa yang awalnya lebih dekat dengan Omi melarikan diri di pengasingan, menjaga jarak mutlak dari Omi. Seolah-olah mereka takut Nijing akan salah paham tentang sesuatu karena mereka dekat dengan Omi. Hahaha. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat para siswa yang hanya berdiri beberapa meter darinya. Mereka semua melarikan diri. Betapa takutnya mereka menjadi musuh Nijing. Ziyue ingin mengatakan sesuatu yang lain. Omi meraung. Ziyue, jika kamu mengatakan kata pun, kamu adalah musuhku. Ziyue memandang Omi dengan kesal. Nijing menjelaskan. Zhang San, aku bertanya padamu. Pada siang hari, apakah kamu yang menghancurkan atap kakakku? Omi tersenyum. Ya, itu kakekmu. Kamu. Baiklah. Aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu yang menghinaku di depan kakakku? Hahaha. Nijing, apakah kamu tuli? Aku tidak hanya menghinamu di depan kakakmu. Aku hanya menghinamu di depanmu sama saja. Tidakkah kamu mendengarku? Yah, maka aku akan mengungkapkan lagi. Nijing, ini cucuku. Hahaha. Wajah Nijing berubah ungu karena marah. Dan adegan itu hening. Mereka semua menatap Omi. Nijing menarik napas dalam-dalam dan berkata, Zhang San, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Sesama siswa, kamu juga membantuku menyebarkan. Bukan karena aku Nijing adalah pengganggu. Juga bukan karena aku tidak berpendidikan. Itu karena aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk menahan orang. Setelah mengatakan itu, muncul Nijing seperti anak panah yang menembak ke arah Omi. Omi menyampaikan, aku akan membiarkanmu membayangkan pura membandingkan. Omi meledak ke udara. Nijing juga sudah siap. Memegang tombak panjang di tangannya. Berdengung, Nijing mengayunkan senjatanya ke arah Omi saat dia terbang ke arahnya. Omi, tentu saja, tidak akan melihatnya.
hanya untuk melihat sosok Omi berkedip, menghindari tembakan Nijing tanpa usaha apapun dan muncul tepat di depan Nijing. Ah, Nijing terkejut, tapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Hah, tamparan keras terdengar, dan Nijing digesek oleh Omi begitu keras sehingga tubuhnya jatuh ke tanah. Sementara tombak, yang entah bagaimana ada di tangan Omi. Brengsek, banyak siswa di bagian bawah tercengang, hanya untuk melihat bahwa Ni benar-benar telah disapu dan ditampar, dan telah jatuh ke tanah, seolah-olah tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Di udara, Omi mengklik dan mematahkan tombak Nijing. Dan kemudian, di tanah, Nijing jatuh lebih dulu ke tanah. Namun, Nijing membalik dalam sekejap mata. Zhang San Nijing merasa tidak bisa dipercaya, tetapi juga merasa sangat malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Omi muncul di hadapannya lagi dalam sekejap mata. Sunzi, untuk apa kau memanggilku? Aku tidak bisa mengampuni kamu. Nijing kehilangan akal sehatnya saat dia melemparkan pukulan ke Omi. Ledakan. Omi mengangkat kakinya dengan bunyi gedebuk tinggi dan menginjak kepalanya ke tanah. Wah, wow di sekitar mereka. Benar-benar merusak 3 pandangan mereka. Nijing, yang berkuasa dalam daftar jenius, melangkah ke tanah dengan mengangkat kaki yang tinggi. Saat berikutnya, Nijing menarik kepalanya keluar dari lumpur lagi. Zhang San. Aku Nijing hendak mengatakan sesuatu dengan marah ketika awan bayangan terbang ke mulutnya. Tiba-tiba, mulutnya dipenuhi awan lumpur hitam. Tidak. Nijing rasa sakit itu. Dengan cepat berjongkok, jari-jari mencungkil lumpur di mulut. Ketika Omi melihat penampilan Nijing, dia tidak bisa tidak memikirkan Liao Gayuan dari sekolah menengah Baiyun saat itu. Hahaha. Omi merasa bahwa kenangan tahun itu benar-benar penuh dengan kenangan dan tidak bisa menahan tawa. Namun, tawanya sangat jahat pada mata orang lain. Dan dia tiba-tiba merasakan ketakutan pada Omi. Orang ini benar-benar cabul. Bertindak begitu kejam dan benar-benar menyerupai dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Nijing selesai memakukan lumpur di mulut dan menunjuk ke arah Omi. Kamu. Omi melotot. Kamu menunjuk ke arahku lagi. Aku akan mematahkan jari-jarimu. Nijing adalah itu. Aku bilang kamu adalah cucuku. Kamu adalah cucuku. Karena, aku mengagumimu, sebelum mengatakan bahwa kamu adalah cucuku. Anda, apa? Tidak yakin, bukankah? Jika kamu berani mengatakan satu kata ketidaktaatan, aku akan mengalahkanmu hari ini sampai kamu melakukannya. Nijing menjerit kesakitan yang luar biasa. Omi menamparkan. Menyela raungan Nijing dan bernyanyi. Apa yang kamu raungan? Itu berisik. Kamu. Oh, Nijing benar-benar ingin menangis. Diganggu olehmu seperti ini. Tidak bisa kamu mengaum. Semua siswa di sekitarnya. Semuanya memandang Omi dengan kaget. Omi melirik semua siswa dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Zhang San, adalah Raja Siswa dari Akademi Laoshan. Kalian semua adalah cucuku. Siapapun yang berani tidak patuh, majulah, aku akan memukulinya sampai dia patuh. Anda, semua siswa menunjukkan ekspresi marah. Hahaha. Omi tertawa seperti orang gila. Kalian semua adalah cucuku. Hahaha. Omi tertawa lepas dari matanya. Sebenarnya, Omi bukanlah orang yang tidak masuk akal. Itu hanya karena dia sangat membenci dunia ini. Dia tidak ingin menyesuaikan diri, sehingga dia melakukan semua hal yang tidak menyenangkan di atas. Mencolok, tepat pada saat ini, raungan datang dari langit. Omi menengadah ke langit dan semua orang di tanah melihat ke langit dan terkejut. Itu adalah Direktur Hukum Gerejawi. Omi juga sangat terkejut melihat Direktur Metode Pengajaran ini. Tetapi itu adalah pembangkit tenaga listrik alam Zhongxi. Direktur Metode Pengajaran terbang ke bawah dan menatap Omi dan berkata dengan marah, laporkan namamu. Zhang San, kamu berani bertaruh di Akademi Laoshan. Kamu tidak hanya baru saja memukuli Nijing, tetapi kamu juga mengancam bahwa semua siswa di seluruh rumah adalah cucumu. Apakah kamu tidak menempatkan Direktur Metode Pengajaranku di matamu? Omi tersenyum dan berkata, pelajaran senior itu benar. Senior hanya kesal saat ini. Hati sejati senior tidak seperti itu. Kamu cukup cepat menjelaskannya. Tapi sayangnya, aku sudah tahu semua yang telah kamu lakukan. Jadi kamu tidak perlu berdebat. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Omi tertawa. Kalau begitu, apa yang diinginkan senior? Menggangguku karena sekelompok siswa yang tidak licik aku. Senior telah berada di dunia ini begitu lama. Dia harus tahu yang sebenarnya. Kebenaran apa di dunia ini? Entah kamu menggertak atau mereka menggertakmu. Dan itu semua tergantung pada kemampuan masing-masing.
bukan? Wajar jika kelompok siswa dari Akademi Laoshan ini tidak sebaik saya dan diganggu oleh saya. Tetapi jika saya tidak sebaik mereka, maka dapatkah saya menghancurkan mereka? Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan saya mengatakan bahwa seluruh sekolah Laoshan adalah cucu saya. Jika saya begitu kuat sehingga saya lebih kuat dari seluruh Akademi Laoshan, maka saya juga dapat mengatakan bahwa seluruh Akademi Laoshan adalah cucu saya. Zhang San. Jadi kamu menganggap dirimu mampu melampaui seluruh siswa Akademi Laoshan. Jika kamu mampu melampaui siswa dari seluruh Akademi Laoshan, maka aku tidak akan mencarimu untuk menyelesaikan masalah hari ini. Memang kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Baiklah. Setiap siswa Akademi Laoshan, silakan. Jika kamu bisa, aku ingin dibunuh. Anda, sutradara metode pengajaran sangat marah, dan benar-benar mengutarakan sebagai ingin dibunuh. Sungguh-sungguh hal yang sombong untuk dikatakan. Bagus, bagus. Seseorang, pergi dan undang 10 besar daftar jenius. Semuanya ke tempat ini. Iya, seorang guru segera pergi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 9 siswa terbang masuk. 9 besar daftar jenius Akademi Laoshan, termasuk Nijing itu. Dan 10 besar semuanya ada di sana. Pertempuran semacam ini juga pertama kalinya semua siswa melihatnya. Siswa di bagian atas daftar jenius terbang di depan direktur metode pengajaran dan bertanya, "Direktur, apa yang telah kita panggil untuk dilakukan?" Direktur ajaran berkata, "Lei Yang, saya minta maaf mengganggu Anda." Direktur ajaran berkata dengan sangat sopan. "Tidak apa-apa. Tentu saja kita akan segera datang jika sutradara memiliki sesuatu." Lei Yang, seperti ini. Seorang siswa yang baru saja mendaftar hari ini mengatakan bahwa seluruh Akademi Laoshan adalah cucunya. Apa? Lei yang sangat marah. Dan 8 lister jenius yang tersisa sangat marah. Ini terlalu sombong. Orang ini bernama Zhang San. Awalnya aku ingin menangkapnya ke ruang metode pengajaran dan bersiap untuk menghukumnya. Tetapi, dia mengatakan bahwa semua siswa Akademi Laoshan tidak menipu orang lain. Dan wajar bagi mereka untuk diganggu olehnya. Apalagi, dia juga mengatakan bahwa seluruh Akademi Laoshan, apapun, semua siswa dapat menantangnya. Dia ingin dibunuh. Jadi, saya telah mengundang kalian. Anda adalah 10 jenius terkuat di Akademi Laoshan. Jadi Anda dapat menonton masalah ini. Lei yang berseru. Di mana Zhang San? Pada saat itu, seorang pria di tanah berteriak. Di sini, Omilah yang berteriak. Omi memandang Lei Yang, puncak alam kesatuan tengah. Diperkirakan berusia 19 tahun. 19 tahun untuk mencapai puncak alam persatuan tengah. Ini akan benar-benar luar biasa jika ditempatkan di bumi. Namun, saat ini, itu adalah keberadaan yang sangat lemah di depan Omi. Omi juga memperhatikan bahwa di antara 9 lister jenius yang kuat itu, ada seorang wanita dengan penampilan surgawi. Dia pasti Lu Yuanqi. Itu memang cantik. Omi agak ingin melihatnya. Tentu saja, hanya keinginan. Lagi pula, pria normal akan memiliki keinginan ketika mereka melihat seorang wanita cantik, dan dengan tubuh yang seksi. Lei yang terbang ke bawah. Dan 8 jenius lainnya juga mengikuti. Lei yang mencibir. Kamu adalah Zhang San. Omi berkata. Ya, kakekmu Zhang San ada di sini. Beberapa dari kalian. Tidak perlu bertele-tele. Apakah kamu datang satu persatu atau semua bersama-sama? Sesuai keinginanmu. Saya, Zhang San, hanya berusaha untuk dibunuh hari ini. Anda, 9 jenius benar-benar terkejut dan terkejut ketika mereka melihat Omi mengatakan bahwa dia hanya berusaha untuk dibunuh. Betapa kuatnya mereka harus berani mengatakan itu. Baiklah. Kalau begitu aku akan memenuhimu. Apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk diucapkan? Lei yang berkata dengan wajah muram. Omi memandang Lu Yuanqi dan tersenyum. Ini benar-benar kecantikan yang menakjubkan. Aku ingin memiliki semuanya. Lu Yuanqi, apakah kamu punya pacar? Lu Yuanqi berkata dengan wajah jelek. Sampah. Hahaha. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. Omi suka termasuk sampah. Mencari kematian. Lu Yuanqi mengemudi dengan marah dan merupakan orang pertama yang naik. Yang lain tidak mengikuti. Lagi pula, mereka semua merasa bahwa satu orang akan cukup untuk meluncurkan dengan Omi. Aduh, Lu Yuanqi membunuh hati Omi dengan pedangnya. Pedang yang sangat ganas. Dan niat pedang yang menembus. Omi bersumpah bahwa dia bahkan mungkin tidak dapat menyebarkannya. Namun, tingkat alam yang lebih tinggi luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat niat pedang itu akan sia-sia. 2 jari Omi menjepit pedang Lu Yuanqi dan mengklik untuk mematahkannya. Sementara pada saat yang sama, Omi memeluk Lu Yuanqi. Cantik. Memang cantik. Kalau begitu, ayo cium dulu.
Membaiklah. Omi mencium mulut Lu Yuanqi. Ah, Lu Yuanqi tercengang. Mencium pertamanya. Baru saat itulah Omi melepaskan Lu Yuanqi. Tidak jauh dari situ, seorang pria berteriak. Lei Yang, mencium pertama pacarmu, telah diambil. Dan saat ini, bakat hari pertama, Lei Yang, konyol di sana. Ya, pacarnya. Dia mengejarnya selama 3 tahun. Tadi malam dia akhirnya menyusulnya. Lu Yuanqi berjanji untuk menjadi pacarnya. Akibatnya, sakit ini, dia dirampok dari ciuman pertamanya. Lei Yang konyol. Segera. Lei Yang meraung marah. Aku akan membunuhmu. Seperti singa yang kehilangan akal sehatnya. Lei Yang menerkam Omi. Sosok Omi melintas dan pergi menemui Lei Yang. Menamparnya ke tanah saat berada di udara. Detik berikutnya, sebelum Lei Yang bisa bereaksi, Omi menginjak kepalanya. Omi menengadah ke langit dan bertanya. Jenius pertama Akademi Laoshan telah diinjak oleh saya. Bolehkah saya bertanya kepada Direktur Metode Pengajaran? Apakah saya memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa saya adalah kakeknya? Direktur ajaran tercengang. Direktur pengajaran bertanya. Zhang San, kamu di alam apa? Kenapa aku bahkan tidak bisa merasakannya? Hahaha. Direktur ajaran. Kamu adalah leluhur yang kuat. Tetapi kamu bahkan tidak bisa merasakan wilayahku. Bagaimana kamu membiarkan begitu banyak orang melihatmu? Baiklah. Kalau begitu saya hanya akan menunjukkannya. Di bawah kedua tingkat dari kesempurnaan agung alam persatuan. Saya pikir saya harus tak terkalahkan. Apakah itu cukup? Apa? Kamu, begitu mudah. Kamu telah mencapai tingkat kedua dari kesempurnaan agung alam persatuan. Bagaimana mungkin? Direktur kanonik terkejut. Hahaha. Bukankah faktanya itu tepat di depanmu? Saya tidak percaya. Kecuali Anda tidak ingin menyembunyikan dunia. Omi segera melepaskan momentum alam di tubuhnya. Tubuh direktur ajaran bergetar. Dan memang, Omi berada di tingkat kedua dari kesempurnaan agung alam persatuan. Pada saat ini, bukan hanya direktur metode pengajaran yang gemetar, tetapi juga 10 pembangkit tenaga listrik daftar jenius, dan semua siswa di arena bela diri gunung belakang. Mulut Ziyue terbuka menjadi bentuk O, menatap Omi dengan tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa Omi sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melangkah ke tingkat kedua dari kesempurnaan agung alam persatuan, yang hampir mengikuti kakeknya, dan Zhang San, yang baru berusia 17 tahun. Pada saat ini, para siswa itu, kemarahan dalam diri mereka terhadap Omi, benar-benar menghilang. Mereka masih marah sebelumnya. Omi mengatakan bahwa semua siswa di rumah itu adalah cucunya. Tetapi sekarang, yang mengejutkan, mereka tampak seperti pemujaan yang tak bertanding melawan Omi. Situs web pertama m.kansu8.net. Omi melepaskan Lei Yang. Lei Yang juga bodoh di sana. Zhang San adalah kesempurnaan agung alam persatuan. Dan dia, perbedaan antara dia dan Zhang San jauh. Terlalu besar. Direktur ajaran terbang ke sisi Omi dan tersenyum. Zhang San, saya sekarang secara resmi menyatakan bahwa mulai sekarang, Anda adalah tempat pertama di Akademi Laoshan kami. Daftar jenius. Haha, itu tidak perlu. Aku tidak berencana untuk tinggal di Akademi Laoshan lebih lama lagi. Hampir seperti aku akan pergi. Mengapa? Tidak ada alasan mengapa. Saya tidak diterima di sini. Dan selain itu, tidak ada gunanya. Bagaimana begitu? Zhang San, saya menyambut Anda atas nama semua siswa dan guru di rumah ini. Rekan-rekan siswa, apakah Anda mengatakan bahwa Anda senang menyambut Zhang San? Berteriaklah dengan cepat. Direktur pedagogis dengan cemas mengungkapkan semua penelitian. Semua siswa berteriak. Zhang San, kami menyambut Anda. Apakah kamu mendengarnya? Semua siswa dan guru menyambutmu. Kata kepala bidang belajar mengajar. Omi tersenyum. Terbang ke udara. Dan berkata kepada semua siswa. Saya sangat menyesal hari ini. Pagi ini saya memukul Green Hua dan bertindak kasar. Dengan ini saya meminta maaf Green Hua. Pada siang hari, saya dalam suasana hati yang buruk dan secara tidak sengaja menendang batu yang terbang dan menghancurkan atap asrama Nijing. Setelah itu saya tidak masuk akal. Dengan ini saya juga meminta maaf kepada saudara laki-laki Nijing. Pada sore hari, Nijing datang untuk menyelesaikan skor dengan saya. Saya terlalu berat tangan dan tidak. Saya juga meminta maaf kepada Nijing di sini. Akhirnya, saya tertawa dan mengatakan bahwa semua siswa di seluruh rumah adalah cucu saya. Saya juga meminta maaf kepada siswa dari seluruh rumah di sini. Maaf, saya, Zhang San, tidak berbesar hati seperti ini. Tetapi karena suasana hati saya sedang buruk karena kejadian tertentu sehingga saya melakukan begitu banyak hal yang tidak masuk akal. Baiklah, semuanya.
Saya telah mengganggumu. Saya akan meninggalkan Zhang San. Omi bersiap untuk terbang menjauh. Tunggu. Jangan pergi. Bagaimana mungkin Direktur Metode Pengajaran mengizinkan Omi untuk pergi? Seorang jenius setingkat Omi jarang terjadi bahkan dalam ratusan tahun. Dan bahkan jika dia mengikatnya hari ini, dia harus mengikat Zhang San. Direktur, apakah ada yang lain? Zhang San, Akademi Laoshan kita sudah menjadi akademi top di dunia ini. Dan kamu merasa tidak akan bisa pergi ke suatu tempat yang lebih baik setelah kamu pergi. Jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Oh, kaki panjangku. Tidak ada gunanya bahkan jika itu menumbuhkanmu. Aku akan meminta tuan rumah datang sekarang. Direktur Metode Pengajaran segera mengirim seseorang untuk mengundang tuan rumah untuk datang sementara dia melihat Omi di masa sekarang, tanpa mengizinkannya pergi. Omi benar-benar tidak bisa pergi ke depan klan terkuat. Tidak lama kemudian, tuan rumah datang dan berkata dengan penuh emosi, "Di mana Zhang San saya sendiri?" Omi tidak bisa berkata-kata, bahkan mencium Zhang San. Direktur ajaran berkata, "Prefek, Zhang San ada di sini." Tuan pemerintah sibuk terbang ke Omi, melihat bahwa Omi memang berusia 17 tahun. Dan wilayahnya juga merupakan tingkat kedua dari kesempurnaan Agung Alam Persatuan. Dia berkata dengan penuh semangat, "Ciumanku Zhang San." Omi sibuk berkata, "Tuan rumah, jangan menyebut omong kosong. Saya tidak tertarik pada pria, terutama orang tua seperti Anda." Hahaha. Zhang San, mulai sekarang, kamu adalah saudaraku. Akademi Laoshan ini. Kamu adalah wakil prefek, Akademi Laoshan kami. Ada total 8 wakil raja, dan sekarang kamu adalah yang ke-9. Anda, Zhang San, apakah kamu masih ingin pergi? Tidak apa-apa. Apalagi yang Anda inginkan. Jangan ragu untuk menyatakannya. Tuan rumah, Anda gila. Saya hanya di kesempurnaan Agung Alam Persatuan. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk menjadi wakil tuan rumah? Aku bilang sudah. Kamu punya. Kamu telah mencapai kesempurnaan Agung Alam Persatuan di usia yang begitu muda. Ini adalah seorang jenius yang tidak kamu temui selama 100 tahun. Di masa depan, pencapaianmu pasti akan berada di atasku. Di masa depan ketika aku mati, kamu akan menjadi tuan rumah. Apakah Akademi Laoshan kita dapat terus menjadi mulia atau tidak? Terserah Anda. Jadi, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Tuntutan apa yang harus Anda kemukakan? Pada saat itu, seorang siswa berteriak, "Prefek, Zhang San menyukai Lu Yuanqi." Tanpa berbohong, prefek berkata, "Itu mudah. Lu Yuanqi, kemarilah." Lu Yuanqi berjalan. Prefek berkata, "Lu Yuanqi, kamu belum punya pacar, kan?" Lu Yuanqi menggigit dan berkata, "Ya, saya baru saja berjanji pada Lei Yang tadi malam." "Oh, Lei Yang. Sekarang Zhang San juga menyukai Lu Yuanqi. Bagaimana lokasinya?" "Aku akan membiarkan Lu Yuanqi memilih," kata Lei Yang. "Lu Yuanqi, apakah kamu ingin menjadi pacar Zhang San? Atau pacar Lei Yang? Pilihanmu sendiri." "Oh, saya bersedia menjadi milik Zhang San." Lu Yuanqi, jenius seperti itu. Si bodoh hanya tidak mau. Dia dan Lei Yang, perasaannya tidak dalam. Jika tidak akan mengejarnya selama 3 tahun sebelum setuju. Hanya untuk dorongan olehnya sejenak untuk setuju. Dan Zhang San, yang bahkan lebih tampan dan panjang, tidak ada alasan untuk tidak menyukainya. Selain itu, ciuman pertama masih diambil olehnya. Gubernur tersenyum. "Zhang San, apakah kamu masih ingin pergi sekarang?" "Tuan rumah, apa yang bisa saya, Zhang San, lakukan?" "Baiklah, Zhang San, jika kamu benar-benar ingin pergi, kamu bisa. Tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan selalu menjadi wakil penguasa Akademi Laoshan. Dan di masa depan, ketika kamu bosan berada di luar, kamu bisa kembali ke sini. Ini rumahmu. Bagaimana dengan itu?" "Saya, Zhang San, hitung aku karena memohon padamu." Omi berkata tanpa kata-kata. "Baiklah, baiklah." Omi dalam hati berkata, "Sial, jika aku ditakdirkan untuk tidak bisa meninggalkan batu ingatan ini, maka tidak buruk menjadi wakil tuan rumah." "Hahaha. Bagus, bagus." Direktur mengajar sibuk berkata. "Lihat wakil prefek Zhang." Omi berkata tanpa kata-kata. "Bangunlah." Kesimpulannya, Ziyue tersesat. Ya, tidak heran Zhang San tidak meremehkannya. Dia benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Ziyue secara internal menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan, "Dia sangat jenius. Tidak buruk memikirkan untuk menjadi saudara besar. Aku sudah mengambil tawaran menjadi saudara besar. Apa yang harus membuat tidak puas?" Di malam hari, Housemaster dan banyak orang kuat lainnya dari Akademi makan dan minum dengan Omi.
Dan semua orang tampaknya berhubungan sangat baik. Bahkan Lu Yuanqi diundang dan duduk di sebelah Omi sebagai anggota keluarga wanita. Larut malam. Omi sedang berjalan di jalan akademi. Dan Lu Yuanqi mengikuti di belakangnya. Mau pergi? Entahlah. Di mana asramamu? Ini belum dijadwalkan. Apakah kita benar-benar baru akan memulai? Lu Yuanqi bertanya. Aku tidak tahu. Bukan tuan rumah bertanya padamu. Bukankah kamu memilihku untuk menjadi pacarmu? Dan tanyakan apakah aku mulai. Tapi kami merasa seolah-olah kami belum memiliki perasaan satu sama lain. Seolah-olah kami masih orang asing. Dan itu agak aneh. Bukan seolah-olah. Tapi sungguh. Aku juga merasa aneh. Jadi apakah kamu benar-benar menyukaiku? Omi berkata pada dirinya sendiri. Jika aku benar-benar tidak bisa meninggalkan dunia ini, maka aku akan berpasangan denganmu. Kamu sudah cukup baik. Apa katamu? Oh, bukan apa-apa. Kalau begitu, tetaplah bersama dan luangkan waktumu untuk memelihara perasaanmu. Lu Yuanqi mengangguk dengan wajah tersipu. Kalau begitu kita akan tinggal di asramamu malam ini. Ah, begitu cepat. Aku tidak punya tempat tinggal Aku yakin aku akan tinggal di tempatmu. Kurasa orang-orang tua dari tuan rumah itu lupa bahwa aku belum mengatur asrama. Baiklah, Lu Yuanqi tegang. Omi mengikuti Lu Yuanqi ke asramanya. Sebuah rumah kayu kecil berlantai 2 yang memilih wajah tebing di tebing kecil yang indah. Asramamu sangat bagus. Tentu saja. Ini adalah perawatan hanya untuk siswa dalam daftar jenius. Senang tinggal di sini pada malam hari. Di mana kamar mandinya? Saya ingin mandi dulu. Masuk. Di sana. Omi memasuki kamar mandi dan bergemerincing ke kamar mandi. Lu Yuanqi dalam keadaan tegang yang konstan. Tak lama kemudian, Omi selesai mencuci. Baiklah. Aku sudah selesai. Kamu pergi mandi. Ini sudah larut. Aduh, cepat pergi. Itu. Zhang San. Aku sedikit gugup. Kita seharusnya tidak melakukannya. Kita tidak akan melakukan itu malam ini, kan? Don tersenyum. Tentu saja saya akan melakukannya. Kita semua telah memutuskan untuk bersama terlebih dahulu. Dan kemudian perlahan-lahan menumbuhkan perasaan kita. Jadi apa gunanya bertele-tele? Mari kita tidur bersama. Omi berpikir terbuka seperti ini dulu. Apakah dia bisa kembali ke dunia nyata atau tidak? Mungkin semuanya ditakdirkan untuk menjadi. Mari kita hidup setiap hari dengan cepat dulu. Malam itu, Omi dan Lu Yuanqi mengalami segalanya. Aku sudah menjadi wanitamu. Maukah kamu mengecewakanku ketika kamu kuat di masa depan? Oh, tidak. Yah, kamu harus pergi ke kelas. Anda, saya wakil kepala rumah. Kelas apa? Aduh, Lu Yuanqi pergi ke kelas. Omi sendirian untuk berlatih. Omi telah minum dan makan dengan orang-orang dari tuan rumah tadi malam. Jadi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Secara alami, dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Housemaster tentang kesempurnaan agung alam persatuan. Dan tuan rumah memberi tahu Omi bahwa pada saat-saat seperti itu, tidak memiliki beban atau tekanan psikologis. Dan membiarkan semuanya berjalan dengan sifat dan kehendak Tuhan. Dan dia mungkin menerobos dengan cepat. Itu sebabnya Omi tidak menekan apa yang ingin dia lakukan dan bagaimana dia tidak bisa memiliki perasaan dengan orang-orang di dunia ini dan sebagainya. Membiarkan dirinya memiliki segalanya dengan Lu Yuanqi. Berjalan semuanya sesuai dengan alam. Tidak. Pagi-pagi sekali, Omi merasa memang ada sedikit pencerahan. Omi berpegang erat pada sedikit pencerahan ini. Dan dia berharap untuk melangkah ke tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan dalam waktu setengah tahun. Setelah itu, Omi tidak pernah meninggalkan Akademi Laoshan dalam setengah tahun berikutnya. Meskipun tuan rumah telah mengatur sebuah rumah besar untuknya, Omi telah tinggal di asrama Lu Yuanqi. Selama 6 bulan ini, Omi memuji dan jatuh cinta pada Lu Yuanqi dengan bahagia pada saat yang sama. Setelah setengah tahun, Omi akhirnya melangkah ke tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan. Yay! Tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan. Omi merasa bahwa kekuatannya telah meningkat jauh. Lebih banyak lagi. Dan jika dia kembali ke waktu nyata sekarang, Omi akan memiliki kepercayaan diri untuk menantang Wang Qi. Asalkan, tentu saja, Wang Qi belum melangkah ke puncak kesempurnaan agung alam persatuan. Aduh, Omi menghela napas. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk menantang Wang Qi sekarang, tetapi dia tidak bisa pergi. Batu memori ini. Bagaimana saya bisa pergi? Ini sangat terkutuk F***. Meskipun Omi telah tinggal bersama Lu Yuanqi selama setengah tahun, Omi masih ingin kembali ke dunia aslinya. Dan dia tidak terikat pada dunia ini setelahnya. Saya tidak tahu apa alasannya.
Masuk akal untuk mengatakan bahwa setelah tinggal bersama Lu Yuanqi selama setengah tahun, dia tidak ingin pergi lebih dan lebih. Tetapi pada kenyataannya, Omi masih ingin kembali bersama kerabatnya lebih banyak. Dan dia selalu merasa di dalam hatinya bahwa Sumei Qian, Leona, Simran dan lainnya adalah kerabatnya. Saat itu, sebuah suara terdengar di telinga Omi. Selamat. Anda telah mencapai peningkatan yang diperlukan dalam waktu yang ditentukan, sehingga mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan batu memori. Anda sekarang memiliki dua pilihan. Pertama, meninggalkan batu memori. Dan kedua, lanjutkan pelatihan Anda. Siapa Anda? Omi sibuk bertanya. Aku adalah roh batu dari batu ingatan ini. Ya, roh batu. Omi belum pernah mendengarnya. Mengapa ada roh batu? Saya telah memasuki batu memori sebelumnya dan tidak pernah ada. Itu adalah batu memori tingkat rendah. Apa pilihanmu? Tunggu. Maksudmu aku bisa meninggalkan batu ingatan ini? Iya, setiap orang yang memasuki batu memori ini hanya akan memiliki kesempatan untuk pergi jika mereka mencapai tingkat peningkatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak, mereka tidak dapat pergi. Terlepas dari apakah itu bunuh diri atau pembunuhan. Serta akhir dari waktu perekaman batu memori. Ah, Omi kaget. Omi akhirnya tahu kenapa semua orang yang datang sebelumnya tidak pernah keluar. Seperti yang diharapkan. Bunuh diri tidak mungkin pergi. Dan Omi senang dia tidak melakukannya. Apa pilihanmu? Omi bertanya. Senior Siling, saya punya beberapa pertanyaan. Batu ingatan ini, sudah berapa lama direkam? Anda tidak memiliki izin untuk mengetahuinya. Oh, kalau begitu, batu ingatan ini, bagaimana bisa terjadi? Mengapa ada batu ingatan ajaib seperti itu? Maaf, Anda tidak memiliki izin untuk mengetahuinya. Aku akan pergi. Lupakan saja. Jangan bertanya. Tolong, beritahu aku jawabanmu. Saya, Omi ingin mengatakan bahwa dia akan pergi. Tetapi sepertinya dia tidak adil untuk tiba-tiba memikirkan Lu Yuanqi dan pergi. Pada saat itu, Siling berkata, kamu tidak perlu menahan diri dengan orang-orang di batu ingatan. Orang-orang dan hal-hal di sini semuanya salah. Dan telah lama mati dalam sejarah nyata. Oh, tapi aku masih merasa sedikit yakin. Bisakah aku punya waktu sebentar? Ya, kamu sudah memenuhi persyaratannya. Beri aku teriakan ketika kamu ingin pergi. Terima kasih. Hati Omi sangat lega. Akhirnya bisa meninggalkan batu ingatan. Seperti batu ingatan ini akan terperangkap selama sisa hidupnya jika seseorang tidak bisa mencapai kualifikasi memasukinya. Mungkin kakak laki-laki tuan pulau itu. Seperti itu. Yang perlu dilakukan Omi sekarang hanyalah mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang yang dia kenal di dunia ini. Dan kemudian pergi. Di malam hari, Lu Yuanqi kembali dari sekolah. Zhang San, aku pergi dari sekolah. Yuanqi. Malam ini, biarkan aku membawamu turun gunung untuk bermain. Kenapa kamu tiba-tiba membawaku turun gunung untuk bermain? Ada kedai yang bagus di dasar gunung. Aku akan mengantarmu ke sana. Bagus. Lu Yuanqi sangat bahagia. Dia telah hidup dalam kebahagiaan setiap hari selama 6 bulan terakhir. Menikmati cinta yang manis. Meskipun Omi tidak terlalu bersemangat tentang jenisnya. Omi membawa Lu Yuanqi ke dasar gunung. Sebuah kedai minuman. Mereka berdua dengan senang hati makan sampai larut malam sebelum kembali ke Akademi Laoshan. Suatu malam ini, Omi memohon sepanjang malam. Ini adalah perpisahan. Ada apa kamu hari ini? Aku ada kelas besok. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Oh ya, baiklah. Ini waktunya tidur. Aku sudah hampir subuh. Lu Yuanqi berkata dengan tersipu. Kalau begitu bangun dan berlatih seni bela diri. Aku akan berlatih bersamamu. Oke, Omi berlatih dengan Lu Yuanqi selama 2 jam. Dan ketika fajar tiba, Lu Yuanqi pergi ke kelas. Omi bertanya pada Siling, Senior Siling, setelah aku pergi, apakah aku hilang dalam batu ingatan ini? Tidak, sudah mati. Ah, mati. Omi agak menekankan. Bukan itu akan membuat beberapa orang sedih. Omi tahu itu. Dia seharusnya tidak terus-menerus dengan orang-orang di dunia ini sebelumnya. Orang-orang di sini semuanya sudah lama mati. Pada akhirnya itu hanya catatan hidup mereka. Anda tidak perlu menjadi sentimental, kata Siling. Juga, oke, kalau begitu aku akan pergi menemui Ziyue lagi sekarang. Lalu kembali ke kota dan menjelaskan kepada kakak laki-laki pulau itu. Omi segera datang ke kelas 2 kelas Ding. Ziyue, seseorang sedang mencarimu. Saudara Zhang San, Anda di sini. Ziyue memandang Omi dengan penuh semangat. Dalam setengah tahun ini, dia hanya bisa melihat Zhang San dan Lu Yuanqi menjalani kehidupan yang bahagia bersama. Dia hanya memiliki ketulusan diam-diam. Tanpa diduga,
Zhang San berinisiatif untuk datang kepadanya hari ini. Ziyue, bukan apa-apa. Hanya datang menemuimu. Saudara Zhang San, ada apa denganmu? Haha, Omi berjalan dan mencium kening Ziyue. Baiklah, Ziyue tersipu. Omi melihat penampilan yang pemalu dan menggemaskan. Ragu-ragu, membungkuk lagi, dan mencium mulut. Saudara Zhang San, kamu, maaf, kakak memandangmu dengan manis. Aku tidak mengendalikannya saat ini. Ziyue tersipu, tetapi mengumpulkan keberanian untuk berkata, Saudara Zhang San, Ziyue sangat menyukaimu. Ini, kakak Zhang San. Bagaimana kalau membiarkan Ziyue menjadi pacar kecilmu? Ziyue menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Omi berkata, Ziyue, ikutlah denganku. Di mana? Omi membawa Ziyue dan terbang pergi. Akhirnya mendarat di suatu tempat. Ziyue bingung. Dao ini asramaku. Tempat Omi mendarat adalah asrama Ziyue. Omi menghentikan Ziyue di pelukannya dan terbang ke asramanya. Omi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia selalu merasa seolah-olah dia benar-benar ingin memiliki wanita cantik ini sebelum dia pergi. Awalnya Omi mampu mengendalikan dirinya di dalam. Namun, Omi tiba-tiba tidak ingin mengendalikan dirinya dan membiarkannya pergi sekali. Tentu saja. Mungkin juga dia akan pergi. Dan hatinya enggan untuk pergi. Saudara Zhang San, apa yang kamu lakukan? Ziyue melihat bahwa Omi telah dibawa ke kamar dan berteriak panik. Ziyue, jangan katakan apa-apa. Saudara Zhang San, kamu. Beberapa setelah itu, menjelang siang, Omi menemani Ziyue makan, lalu kembali ke asrama dan berlama-lama lagi. Dan pada sore hari, Ziyue pergi ke lapangan bela diri untuk kelas. Omi dalam hati berkata, selamat tinggal, Ziyue. Kemudian, Omi meninggalkan Akademi Laoshan dan langsung menuju ke kota Dan. Ketika dia tiba di Dan City larut malam, Omi tidak mengganggu kakak laki-laki Tuan Pulau di tengah malam, tetapi pergi mencari tempat untuk tidur keesokan paginya. Kakak senior, aku kembali. Hei, Zhang San, kapan kamu kembali dari Akademi Laoshan? Saya tiba larut malam tadi malam. Zhang San, apa yang kamu lakukan di tengah malam? Saya juga tahu tentang waktu Anda di Akademi Laoshan. Anda telah menjadi terkenal. Dan di masa depan, Anda akan bersenang-senang. Jauh lebih dari saya, hahaha. Saya pernah mendengar bahwa kamu bersama kecantikan jenius pertama Laoshan, Lu Yuanqi. Sekarang, merasakan rasa cinta. Bagaimana dengan itu? Ingin masih ini kembali ke dunia nyata juga. Kakak laki-laki Tuan Pulau tertawa bahak. Dia berharap Omi tidak ingin kembali karena Omi mengalami waktu yang nyaman. Omi tersenyum dan berkata, Senior, saya tiba-tiba kembali untuk mengucapkan selamat tinggal. Kamu. Apa katamu? Perpisahan. Apa maksudmu? Apakah Anda bermaksud meninggalkan dunia ini? Atau maksud Anda bahwa Anda akan pergi jauh? Senior. Maksudku, tinggalkan dunia batu memori ini. Bagaimana kamu bisa pergi? Kakak laki-laki Tuan Pulau itu sibuk berkata. Senior. Saya menerima pesan dari roh batu yang memproklamirkan diri sehari sebelum kemarin. Dan itu memberitahu saya bahwa saya telah meningkatkan kekuatan yang saya cari dalam waktu yang ditentukan. Jadi saya memenuhi syarat untuk pergi. Batu memori ini jelas merupakan tempat untuk pelatihan. Dan jika yang kurang berkualitas tidak dapat mencapai jumlah peningkatan yang diperlukan dalam waktu yang ditentukan, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pergi. Senior tidak pernah menerima informasi apapun dari roh batu. Jadi saya kira senior tidak pernah bisa memenuhi persyaratan. Jadi begitulah adanya. Kualifikasi saya selalu berada di bagian bawah divisi. Kan? Apakah roh batu mengatakan berapa banyak peningkatan yang harus dicapai dalam jumlah waktu yang ditentukan untuk memiliki kesempatan? Ini, saya tidak tahu. Namun, sekitar setengah tahun, saya meningkat dari tingkat pertama kesempurnaan agung alam persatuan ke tingkat ketiga, dan kemudian saya mencapai kesempatan untuk pergi. Kakak senior Master Pulau tertawa getir. Tidak heran. Dalam setengah tahun, untuk menembus 2 lapisan di kesempurnaan agung, ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Saya menghabiskan 20 tahun pada lapisan pertama hingga ketiga kesempurnaan agung. Membayangkan saja, butuh waktu lama bagi saya untuk meningkatkan jumlah yang sama dengan Anda. Bagaimana saya bisa pergi? Hahaha, kakak laki-laki Master Pulau itu tertawa getir. Senior, jangan mengejek dirimu sendiri juga. Kamu sudah menghabiskan seluruh hidupmu di sini. Mungkin, ini adalah rumahmu. Tuan Pulau berkata. Zhang San, mari kita minum-minum. Belum terlambat untuk pergi setelah itu. Bagus. Kakak laki-laki Tuan Pulau menyiapkan jamuan makan untuk berpesta Omi sebagai perpisahan. Zhang San, silakan duduk.
Di sebuah restoran, kakak laki-laki Master Pulau berkata dengan sopan. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.